Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulailah bin Khuwailid bin Naufal al-Asyadi adalah seorang pemimpin terkenal suku Arab Bani Asad bin Khuzaimah pada masa awal penyebaran Islam di Jazirah Arab. Pada awalnya, Tulaihah dan Bani Asad memusuhi dan terlibat pertempuran melawan pasukan Muslim Madinah pada pertempuran Qatan pada tahun 626 dan Kandak pada tahun 627. Namun ia akhirnya masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW pada tahun 630. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu pada tahun 631, ia murtad dan mengaku sebagai nabi. Tulaiha menjadi orang ketiga yang mengklaim kenabian di antara bangsa Arab. Pengakuan dari berbagai suku Arab lainnya membuat Tulaiha lupa diri dan ambisius untuk membentuk konfederasi suku Arab melawan kaum muslimin. Pada bulan Juli 632, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memobilisir pasukan untuk memerangi suku-suku Arab yang memberontak. Bala tentara ini dibagi tiga dengan komandannya masing-masing diserahkan kepada Ali ibnu Abi Thalib, Talhah ibnu Ubaidillah, dan Az-Zubair ibnu Al-Awam. Bala tentara kaum muslimin ini menyerang konfederasi pemimpinan pengaku Nabi Tulaiha di pertempuran Jul Al-Qasa. Kekalahan tertimpa pada pihak Tulaiha dan memaksa mereka mundur ke Jul Al-Hasa. Kini Abu Bakar radhiyallahu anhu menugaskan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan sisa kekuatan Tulaiha. Kedua kekuatan ini berjumpa di sebuah tempat yang bernama Busaka. Khalid berkekuatan sekitar 6.000 personil, sedangkan Tulaiha memiliki 15.000 personil yang loyal kepadanya. Khalid bin Walid menantang duel Tulaiha sebelum pertempuran. Ia menyambut ajakan duel tersebut, namun cedera hingga lari berlindung di belakang pasukannya. Pertempuran ini berlangsung sengit dalam jarak dekat, serta bertubi-tubi, di mana kemenangan terlihat akan jatuh kepada pihak yang paling kokoh. Hampir tidak ada manuver-manuver taktis yang menjadi ciri khas Khalid bin Walid di kemudian hari terlihat pada pertempuran ini. Keahlian tanding pasukan muslimin secara individual sangat menonjol pada pertempuran ini. Dengan perbandingan 1:2, pasukan muslimin yang lebih sedikit berhasil mendapatkan kemenangan. Setelah kekalahan telak yang menimpa suku-suku pendukung Tulaiha, banyak yang kemudian insaf dan masuk Islam kembali. Namun Tulaiha berhasil lolos kembali dan bersembunyi di Syam. Setelah Syam pula berhasil ditaklukkan kaum muslimin, barulah Tulaiha menerima Islam secara menyeluruh. Setelah itu Khalid radhiyallahu anhu diperintahkan langsung bergerak menuju pusat kekuatan tokoh pemberontak lainnya yang bernama Sajah dan mengalahkannya di pertempuran Jafar pada bulan berikutnya. Tulaiha meminta ampunan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dia beserta sukunya mendapatkan ampunan tersebut. Namun mereka dilarang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk turut serta berperang bersama kaum muslimin yang tidak pernah murtad maupun memberontak. Pada tahun 634, pada masa kekhalifahan Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, barulah Tulaiha dan sukunya mendapatkan kesempatan untuk menebis masa lalunya yang kelam. Mereka dikerahkan oleh Umar radhiyallahu anhu untuk berperang di front Irak melawan bala tentara Sasania Persia. Pertama kalinya ia berperang pada pihak kaum muslimin adalah pada pertempuran Jalula. Tulaiha menuliskan sejarah gemilang pada pertempuran Qadisiyah. Tulaiha dan suku Bani Asad menjadi penentu bertahannya pasukan kaum muslimin di hari pertama dalam pertempuran Al-Qadisiyah yang dikenal sebagai Yaum ul Armats atau Hari Kekacauan, The Day of Disorder. Ia tercatat dalam serbuan seorang diri ke barisan lawan pada malam hari serta berhasil membawa tawanan perang. Ia juga tercatat pernah menerobos hingga ke barisan tenda di lini belakang Sasania serta berhasil merubuhkan tenda-tenda lawan, membunuh 2 pasukan elit Sasania, merampas 2 kuda perang berbaju cirah yang ia bawa kembali ke barisan kaum muslimin. Berikut menyerahkan 1 tawanan kepada Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tulaiha mendapatkan syahidnya di pertempuran Nihawan dengan mengorbankan jiwa raganya guna memancing bala tentara Sasania Persia ke dalam jebakan kaum muslimin, sehingga membawa pada kemenangan yang menjadi titik nadir dan kekalahan total dinasti Sasania.
sebuah epos kehidupan seorang Tulaiha yang berawal sebagai musuh Nabi Muhammad SAW, namun mengakhirinya sebagai pejuang di jalan Allah Ta'ala. Semoga ia diampuni atas dosanya terdahulu dan diterima sebagai mujahid yang ikhlas.